Para pendiri bangsa itu berpikir sangat canggih dan luar biasa ya. Beliau-beliau itu memikirkan sebuah Indonesia sebagai sebuah rumah besar bagi seluruh bangsa ini. Dan Profesor Supomo terutama yang ahli hukum adat dan sangat paham tentang hukum Islam ya, menganggap bahwa yang supreme di negara kita ini bukan Mahkamah Agung, bukan siapa-siapa, tapi yang supreme itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dari Haji Agus Salim, ya, seorang ahli tentang adat dan ahli Islam. Ya. Dan kata-katanya itu diambil dari kata-kata Islam, ya. Kata-kata majelis, ya. Syura, rakyat. Rakyat itu kata-kata Islam juga, artinya yang dipimpin. Dan disitulah kata Supomo, MPR itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua golongan, semua kelompok itu terwakili dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi tidak ada satupun yang dikecualikan. Dan saya kira itu konsep yang sangat penting ya. Artinya kalau kita tahu bahwa kondisi masyarakat kita itu ada secara angka mayoritas, ada yang secara angka minoritas ya. Tapi kita tidak bisa hanya bicara statistik ya. Ini kan politik yang menyangkut perasaan, menyangkut hati nurani orang dan lain-lain. Dan semua itu harus ikut, semua harus diajak menyangkut eksistensi sehingga tidak boleh ada kelompok yang dinihilkan. Jangan yang ditinggalkan dan lain-lain. Dan karena itulah makanya dulu MPR itu kan ada utusan dari ada wakil-wakil terdiri atas DPR ya, dan utusan. Jadi ada yang dipilih melalui DPR dan ada yang diutus. Kalau diutus itu tidak perlu dipilih, misalnya kelompok yang sangat kecil, katakanlah orang suku Dani atau suku Dayak Keharingan di Kalimantan, atau suku yang ada di pegunungan Papua, di Mentawai dan lain-lain. Itu kalau ikut pemilihan nggak bakal terpilih. Tapi mereka itu jangan dilupakan, harus ikut. Makanya itu ada utusan golongan di MPR. Saya berapa kali diajak berdiskusi oleh Pak Harto ketika membentuk kabinetnya. Dan saya mengatakan, Pak, ini harus diberikan pertimbangan betul ya. Jangan sampai ada yang dilupakan ya. Yang tidak boleh dilupakan itu pertama kelompok-kelompok agama ya, orang Islam ya. Dan yang harus ada orang Kristen, harus ada orang Katolik, harus ada orang Hindu atau orang Buddha. Itu kalau sekarang Konghucu ya masuk dalam kabinet. Dan juga suku-suku harus diakomodasi. Nah, itu berapa kali Presiden bentuk kabinet itu mengajak diskusi saya mengenai soal ini, termasuk Gus Dur dan Pak SBY. Pak SBY itu betul-betul nyusun kabinet, mula-mula yang nyusun 3 orang. Jadi Pak Yusuf Kalla, Pak saya dan Pak Widodo AS. Setelah dimatangkan baru dibawa ke Pak SBY. Nah, satu hari saya kritik Gus Dur, Gus, kenapa tidak ada orang Minang di kabinet? Loh, bukannya sampean orang Minang? Waduh, saya bilang, Gus Dur ini udah kacau ini. Saya mungkin ada keturunan Minang, ada, tapi sangat sudah terlalu jauh ya. Orang lebih kenal saya sebagai orang Belitung, sama kayak Ahok atau sama kayak DN Aidit begitu ya. Jadi Gus Dur salah mengerti. Jadi pada waktu itu dia bilang, ya nanti kita angkat Kasat, kita angkat Panglima TNI, orang Minangkabau, segala macam gitu. Jadi padahal suku Minangkabau itu suku yang penting ya. Pada waktu kabinet Gus Dur yang pertama itu tidak ada orang Minang. Jadi saya kata harus ada orang Aceh, harus ada orang Papua, jangan dilupakan. Nah, pada waktu Pak SBY tanya sama saya, orang Papua siapa Pak Yusril? Yang masih kosong nih Menteri Kelautan. Saya bilang yang paling tepat Freddy Numberi. Dia di Angkatan Laut, ya saya bilang dia di orang Papua, angkat situ. Makanya saya disuruh menelpon Pak Freddy, Bro, saya bilang siap jadi kabinet. Pada waktu Pak Freddy masih ketawa kalau teringat kisah itu.